Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang pinter, anak-anak yang cerdas dan semangat. Meskipun pandemi ini, kalian tetap harus semangat dalam belajar ya nak. Nah, kali ini ibu ingin belajar sama kalian bersama-sama. Yuk kita simak bareng-bareng yuk. Kita awali pembelajaran dengan baca doa sebelum belajar. Yuk kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Dan jadikanlah aku anak-anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Nah, pagi ini ibu ingin belajar sama kalian, yaitu tentang tema 5 pembelajaran ketiga, yaitu pendalaman materi pada menulis ungkapan kekaguman. Bagaimana ungkapan kekaguman itu? Yaitu, wah, indah sekali pelangi dia itu, misalnya. Wah, indah sekali pelangi di atas, misalnya. Wah, banyak sekali warnanya pelangi itu. Nah, diawali dengan kata-kata wah, misalkan ya. Itu pembelajaran tentang kekaguman terhadap sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Kamu kagum. Kamu jalan-jalan pergi ke puncak, kamu jalan-jalan pergi ke kebun binatang. Wah, besar sekali gajahnya, misalnya. Wah, indah sekali pemandangan di puncak, misalkan. Nah, itu adalah ungkapan daripada kekaguman. Misalkan nilai teman kamu bagus. Wah, bagus sekali nilainya, gitu. Itu namanya kamu merasa kagum kepada teman kamu karena teman kamu nilainya bagus, misalkan ya. Tentunya anak-anak bisa kan mengungkapkan ungkapan kekaguman itu? Bisa dong ya. Oke, kali ini Bu akan lanjutkan pembelajaran tematik ya nak, yaitu matematika. Oke, kalau tadi kita bahasa Indonesia, kita beralih ke matematika nak. Yuk kita bareng-bareng sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru akan belajar sama-sama dengan kalian ya, akan mengajarkan penjumlahan. Ya, penjumlahan itu bagaimana? Misalkan penjumlahan itu diawali dengan 2 angka. Kalau satu angka dengan satu angka masih bisa dengan jari atau dengan mulut, di mulut ditambah dengan berapa jari yang di kanan. Kalau penjumlahan 2 angka, misalkan di sini ada angka 22. 22 ditambah berapa nak? 22 ditambah 12. Nah, ini harus ditarik garisnya lurus. Beri tanda penjumlahan di sini. Sekarang yang belakang ini sebagai satuan. Yang belakang ditambah dengan belakang. Ini sebagai satuan. Berapa nak nih nilainya? 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 berapa? 2 di mulut, 2 di jari, habis 2, 3, 4. Nah, ada berapa nak? 4. Lurus ya. Lurus. Oke, lurus. Lurus dengan angka di atas. Kemudian yang di depannya ada berapa? Yang di depannya ada angka 2 dan 1. Ini sebagai puluhan. 2 ditambah 1, 2 di mulut, satunya di jari, habis 2, 3. Anak-anak tulis di bawahnya lurus juga. Ini harus ya, harus lurus. Jadi berapa penjumlahannya antara 22 ditambah 12 adalah 34. Iya, pinter. Berapa lagi nak? Yuk kita sama-sama yuk. Misalkan di sini ada angka, Bu Guru buat 16 ditambah 3.
Nah, ini nak nih. Ditambah 3. 6 ditambah 3. 6 ditambah 3 ini berapa? 6 di mulut, 3 di jari. Habis 6, 7, 8, 9. Nah, 1 ini turunkan. Karena tidak ada pasangannya, tidak ada temennya, kita turunkan. 1 di bawah. Jadi angka 19. 1 dengan 9 jadi 19. Sekarang Ibu awali, Ibu lanjutkan dengan angka 42 misalkan. 4-nya sebagai nilai tempatnya adalah puluhan. Ini adalah nilai tempat. Yang belakang adalah sebagai satuan. Nah, berarti 43 itu berarti 4 puluhan ditambah berapa? 2 satuan. Nah, jadi nilai tempatnya adalah 40-an dan 2 ini sebagai satuan. Makanya jadinya 42. Bentuk panjangnya adalah 40-an ditambah 2-nya satuan. Kalau ada lagi Bu Guru buat soal, misalkan di sini titik-titik puluhan. Misalkan di sini 44 ditambah titik-titik satuan. Berapa nak di sininya isinya? Berarti di sini adalah 4 yang di depan. Kemudian yang di belakang pindahkan ke sini ke bagian belakang. Jadi 40-an ditambah 4 satuan jadinya 44. Jadinya berapa? 44. Ya. Nah, kalau sudah selesai ya, Bu Guru akan berlanjut tentang pembelajaran, yaitu berikutnya tentang soal cerita. Pada soal cerita itu, misalkan Dedi memiliki 11 kelereng. Kemudian Made memiliki 3 kelereng. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah kelereng mereka? Nah, jumlah kelereng mereka adalah kelereng Dedi 11 ditambah kelereng Made 3. Jadinya 11 ditambah 3. Kalau berapa jumlah, berarti kamu hitung, kamu jumlah berapa jumlah. Kalau berapa selisih, ada dari kata-kata selisih, dari kata-kata hilang, dari kata-kata busuk, kemudian rusak, atau dari kata-kata hancur, itu berarti dia berkurang. Kalau bertambah berarti dari satu lagi ke yang satu lagi ada berapa? Berarti dijumlah. Dari misalkan 4 ditambah 3, berapa jumlah? Nah, berapa jumlah keseluruhan kelereng? Misalkan berapa jumlah kelereng Dedi dan kelereng Made? Berarti tinggal dijumlah. 11 tadi ditambah 11 ditambah 3. Iya, 11 tambah 3 berapa nak? 11, 3-nya dicari ya, 11 di mulut, 3-nya dicari. Habis 11, 12, 13, 14. Isinya adalah 14. Nulisnya lurus juga sama.
Kalau 2 angka tetap nulisnya tetap masih lurus ya. 11 dengan tambah 3 tetap masih lurus. Yang belakang lurus belakang, yang depan lurus dengan angka 1 ya. Harus lurus, itu harus ya. Ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan pembelajaran ini dengan pembelajaran selanjutnya, yaitu bagaimana kalian mengasihi misalkan ibu atau ayah yang sedang sakit. Kasih sayang kepada orang tua itu perlu diucapkan atau perlu dilaksanakan dengan apa? Dengan kamu bagaimana cara mengasihi kepada orang tua, yaitu ketika misalkan orang tua sedang sakit, ayah atau ibu sedang sakit, misalkan seumpama ibu yang sakit, nak, coba ya, bagaimana kasih sayang kamu kepada ibu, bagaimana kasih sayang ayah kepada ibu, tentunya dengan cara bagaimana. Nah, kamu bisa menggantikan pekerjaan ibu ya, bisa menggantikan pekerjaan ibu dengan apa? Apa yang biasa dilakukan ibu? Misalnya ibu biasa menyapu, ya kamu lakukanlah, kamu nyapu sebisanya ya. Itu namanya baktinya anak kepada orang tua. Ketika ibu sakit, apa nak yang diperlukan ibu? Kamu paling tidak memberi obatnya, ambilkan air minumnya. Bu tanya, apa yang dirasa bu? Ibu mau apa? Layani ibu kamu ya, layani ibu kamu itu. Misalkan ibu mau makan, ambilkan makanannya, misalnya yang biasa ibu masak, sekarang ayah yang bisa menggantikan. Ayah bisa masak ya, bisa merapikan apa yang biasa dirapikan oleh ibu. Nah, itu saling membantu, namanya saling kerjasama. Ketika ibu sakit, ayah dan anak harus saling memberi perhatian ya. Kamu bisa membantunya dengan menyapu, kamu bisa membantunya dengan menyuci piring yang biasa ibu kerjakan ya. Makanya kemarin sudah praktek bagaimana mencuci piring dan menyapu. Itu tujuannya seumpama ya, nanti kalian akan tumbuh besar, akan tumbuh dewasa, kalian harus bisa bagaimana berbakti kepada orang tua ya. Kalau ibu sakit, pijitin ibunya. Nah, itu nak, perhatian dari seorang anak kepada orang tua ketika sakit. Dan orang tua pun biasanya mengharapkan apa? Hanya mengharapkan ketika dia sakit, itu dia mengharapkan anaknya perhatian kepadanya ya. Meskipun hanya cuma mijitin, meskipun cuma menyapu, mengambilkan air minum, itu obat nak ya. Itu obat ya. Orang tua tidak mengharapkan yang lebih, paling tidak perhatian dari anaknya ya. Ketika ayah sakit pun sama ya, ketika ayah sakit sama, kamu juga harus merawat ayah. Bagaimana? Ayah dipijitin, diambilkan minumnya, kemudian ayah mau apa, misalkan ayah mau makan apa, diambilkan. Ayah mau minum obat, ambilkan minumnya. Layanin ya ketika kedua orang tua itu sedang tidak enak badan ya. Tidak hanya kamu saja nak yang biasa dilayanin sama orang tua. Ini ya, orang tua sudah terbiasa melayanin kamu. Nah, ketika orang tua sedang sakit, gantian kamu yang melayani orang tua. Gitu ya nak ya. Iya, ibu cukupkan sekian dulu pembelajaran kali ini. Besok kita lanjutkan lagi. Ibu guru tutup dengan bacaan hamdalah ya nak. Tetap semangat dan tetap belajar meskipun sedang pandemi, bukan menjadikan alasan ya. Yang penting kita tetap harus semangat belajar, membaca, menulis terus dan terus ya. Cukup sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.